Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya, kemarin ya, tadi ya, bukan kemarin sih, tadi pagi ada video yang viral bahwa Ustadz Abdul Somad mendukung Anies Baswedan. Dan sekarang Habib Rizik dukun suruhan Ijtima Ulama begitu ya, untuk ya memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres di 2024 ya. Setelah Ustadz Abdul Somad ada pernyataan begitu kan ya, Habib Rizik juga ya menyerukan di situ ya bagi kepada seluruh ijtima ulama untuk memenangkan Anies Caimin. Saya kira ini keren luar biasa begitu kan ya. Satu persatu para ulama, para kiai sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Saya sebagai santri begitu kan ya begitu bangga ada seorang calon presiden yang kemudian dari kalangan santri di situ ya, yang kemudian menjadi calon presiden. Itu sangat luar biasa bagi saya begitu kan. Tetapi pada kenyataannya kalau para ulama, para santri di situ sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan, mengapa kita tidak begitu? Kita itu kan ikut kiai begitu kan. Bahkan salah satunya ada komentar yang menarik. Alhamdulillah ya, di lapangan juga rakyat aslinya dukung Amin ya. Ini sudah viral begitu. Kalau nggak salah ini di Madura begitu, hal-hal seperti itu begitu kan. Dia memakai kaos Prabowo Gibran, tapi pada hakikatnya dia menunjuk ya tetap memilih Anies Baswedan. Anies. Ya kalau hati itu tidak bisa dibohongi di situ begitu kan. Karena apa? Karena pada kenyataannya kalau hati sudah tidak bisa dibohongi dengan berbagai alasan apapun begitu kan ya, atribut apapun dia tetap ya memilih Anies Baswedan. Itulah keren penting ya bagi calon ya pendukung Anies Baswedan. Saya kira daripada sengsara 5 tahun mending ya seperti itu begitu, diambil uangnya, diambil kaosnya, tiba-tiba tidak dipilih mereka. Kader-kader PKB bingung ya bicara dengan kiainya masing-masing di daerah. Satu komando ya Habib Rizik ya malah makin turun ya abis ini approval rate-nya. Ya kita lihat saja karena dukung-mendukung itu bukan soal kiai A, B dan C, tetapi bagaimana soal kebebasan berpendapat di situ begitu. Saya kira para ulama, para kiai yang saya sudah katakan tadi bahwa ya kalau sudah ulama, para kiai dan santri sudah mendukung, mengapa kita tidak begitu? Satu sisi prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa. Satu sisi. Yang kedua adalah masalah agama. Dia menjunjung tinggi terhadap agama kita, agama Islam begitu kan. Apalagi ya seorang santri di situ. Yang ketiga masalah soal hukum ya, akan memiskinkan orang, ya akan dirampas asetnya, bahkan kebijakan-kebijakan yang ada selama ini harus pro terhadap rakyat. Ini yang paling menarik, yang namanya perubahan dan perbaikan di situ. Ya tentu Anies Baswedan lah begitu kan jawabannya begitu. Bahkan ya Fik ya tidak akan saya mendukung 01. Daya rusak lebih brutal, kalau yang ini bisa lebih fatal. Ya silakan. Ya karena yang menjadi pemimpin itu bukan Habib Rizik tapi Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Tinggal satu lagi yang menjadi pemungkas untuk mendukung kemenangan Anies Baswedan di 2024. Tidak lain dan tidak bukan ya, adalah Ismail Yusanto ya. Semua lewat katanya. Ya, kita tunggu saja begitu. Bahkan ya sweet ya memori soal komentar beliau bertanya ya bidangnya apa. Ya kalau hanya dukung-mendukung sana sini ngapain juga begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya kalau masalah hal-hal dukung-mendukung ya bagi saya ya terserah, itu kan demokrasi begitu, ngapain ya ngurus-ngurus dapur orang kan begitu seharusnya begitu. Dalam artian bahwa kenapa komentar-komentar netizen ketika Habib Rizik mau dukungan Anies Baswedan mengatakan wah ini saya tidak mau pilih 01, padahal mereka ya ujung-ujungnya mereka ya adalah pendukung Ganjar atau pendukung Prabowo. Saya sudah tahu mereka gerak-geriknya begitu kan ya. Tapi wallahualam kita lihat saja bagaimana nanti, apakah ada kemenangan bagi Anies Baswedan ya atau malah justru begitu Prabowo yang kiok begitu. Ini Habib Rizik dukung seruan Ijtima Ulama menangkan Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres di 2024. Imam Besar Habib ya Muhammad Rizik Syihab telah mendukung hasil keputusan Ijtima Ulama yang menyuruhkan seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sekretaris SC Tim Ijtima Ulama Aziz Yanwar mengatakan Habib Rizik ya Syihab ya sebelum bisa berkomentar lebih lanjut perihal telah ditandatanganinya fakta integritas yang direkomendasikan Ijtima Ulama oleh pasangan Amin atau ya Anies Muhaimin. Namun kata dia Habib Rizik sudah mengetahui hal tersebut.
sudah mengetahui adanya keputusan ijtima ulama. Alhamdulillah kata Aziz saat dikonfirmasi ya oleh FIFA, dia sudah mengatakan wah insya Allah ada kemenangan di situ begitu ya. Ada Habib Rizik ya. Bahkan satu sisi begitu kan ya. Kalau ini bersatu saya kira ada kemungkinan menang juga begitu kan. Karena ini pendukung-pendukung Prabowo 2019 tentu otomatis mereka ya beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Saya kira hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya sebagai pendukung begitu kan ya. Setidaknya ada 30 juta ijtima ulama yang kemudian bisa mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Artinya kalau 30 juta itu mendukung Anies Baswedan, maka kemungkinan besar begitu kan ya dengan lawan-lawan yang ada begitu bisa saja Pak Prabowo itu keok di situ begitu. Bayangkan Prabowo itu kan didukung oleh pro Jokowi, pendukung-pendukung pro Jokowi. Terus kemudian dari Ganjar juga sama. Mereka akan pecah. Sedangkan dari semua total begitu yang mendukung Pak Prabowo di 2019, jelas ini beralih dukungan kepada Anies Baswedan hari ini begitu kan. Ya setidaknya 30 juta itu kan lumayan begitu kan. Ya bisa berapa persen? 3% di situ begitu. Jadi itulah ya yang saya katakan ya bisa saja kemenangan itu. Alhamdulillah beliau menyerahkan hasil dan keputusan kepada tim Ijtima Ulama ya sebagai wakil dari Ijtima Ulama serta mendukung keputusan Ijtima Ulama tersebut. Sebelumnya diberitakan tim Ijtima Ulama telah memutuskan untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Abdul Muhaimin Iskandar. Ya tanda-tandanya begitu kan ya kalau kita lihat dari gerak-gerik mereka dia sudah mendukung Anies Baswedan sebenarnya begitu arahnya ke situ begitu. Siapa lagi masa ke Prabowo yang sudah benar-benar seolah-olah mengkhianati terkait dengan mereka bergabung kepada Pak Jokowi begitu. Saya kira seperti itu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan dari SC Ijtima Ulama mengatakan ya, Ijtima Ulama mengumumkan kepada seluruh peserta Ijtima Ulama dan masyarakat luas bahwa pasangan ya calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung adalah Anies Baswedan. Jelas mereka begitu. Saya hanya mengatakan begini, kenapa sih ya hari ini itu ya suara-suara Islam itu diperebutkan ya seperti NU Muhammadiyah, seperti Ijtima Ulama dan sebagainya begitu. Karena ini menjadi potensi kemenangan bagi Anies Baswedan. Kalau Muhammadiyah dan NU itu sudah bersatu tekad yang mendukung Anies Baswedan, insya Allah ada kemenangan besar. Ditambah lagi dengan Ijtima Ulama, ditambah lagi dengan tokoh-tokoh nasionalis yang kemudian ya berperan penting untuk memenangkan Anies Baswedan ya di Pilpres di 2024. Itu sangat luar biasa. Dan satu sisi, kalau kita melihat dengan sebuah realitas hari ini, kemenangan itu sudah di depan mata bagi Anies Baswedan begitu ya. Ya Pak Ganjar ya apalagi kalah misalnya, maka pendukung-pendukung mereka setidaknya begitu separuh dari pendukung Pak Ganjar ya ada dukungan kepada Anies Baswedan. Apalagi sudah mutlak begitu. Itu sudah menunjukkan luar biasa begitu kan. Saya kira tergantung dari ya lobby-lobby politiknya di situ begitu. Bahkan saya katakan ketika ada konferensi pers seperti ini sudah menyatakan dukungan, ya saya kira insya Allah ada kemenangan bagi Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya dengan doa bersama para kiai, para ulama, para santri, insya Allah Anies Baswedan akan ada kemenangan yang sangat luar biasa ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.